Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, akan sedikit membahas dan memaparkan mengenai topik materi yaitu peradaban Islam di Andalusia. Yang terhormat Bapak Miftahul Fikri dan yang saya banggakan kepada teman-teman seperjuangan kelas 1C Prodi Pendidikan Matematika. Selanjutnya yaitu kami akan mengenalkan dari kelompok 9. Yang pertama yakni Lika Nur Aliyah dengan NIM yang tertera, dan yang kedua ada Muhammad Rafi Rifaldi dengan NIM tertera, dan yang ketiga ada Mulki Salahuddin Al-Ayubi dengan NIM yang tertera. Oke, tanpa berlama-lama dan berlama-lama, selanjutnya akan lanjut ke topik pertama. Topik yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Andalusia yang insya Allah akan dipaparkan dan dijabarkan oleh Saudara Muhammad Rafi Rifaldi. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah masuknya Islam. Nah, sebelum itu umat Islam sebelum menaklukkan Andalusia terlebih dahulu menduduki Afrika Utara dan berhasil menjadikannya sebagai salah satu provinsi di dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Walid, mengangkat Musa ibnu Nusair untuk menjadi gubernur Afrika Utara. Musa ibnu Nusair begitu semangat ketika diberi amanah yang besar sebagai gubernur Afrika Utara. Terbukti dalam kepemimpinannya, ia berhasil meluaskan wilayah dinasti Umayyah hingga menduduki Aljazair dan Maroko, serta pelosok pegunungan-pegunungan yang masih dikuasai bangsa Barbar. Penaklukan Andalusia pertama kali oleh Thorib ibnu Malik dengan menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan Eropa. Beliau membawa kurang lebih 500 pasukan dengan 4 buah kapal. Dalam penyerbuan ini, kaum muslimin tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Alhasil, kaum muslimin kembali ke Afrika Utara dengan membawa banyak sekali harta rampasan perang. Nah, pada tahun 711 Masehi, Musa ibnu Nusair mengirim pasukan ke Spanyol berjumlah 7.000 orang yang dikomandai langsung oleh Thorik ibnu Ziyad. Penyerbuan ini selain didorong karena keberhasilan Thorik waktu lalu, juga didorong karena ada perpecahan dalam tubuh kerajaan Visigot. Dalam penyerbuan ini, umat Islam berhasil menguasai Jabal Thorik sehingga dengan mudah menguasai kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan ibu kota kerajaan Goth yaitu Toledo. Nah, setelah berhasil mengalahkan penguasa kerajaan Visigot, satu persatu kota-kota penting dapat dikuasai umat Islam seperti Seville, Saragossa, hingga Napare. Puncaknya pada awal abad 8 Masehi, umat Islam menaklukkan penaklukan besar-besaran dan berhasil menjangkau seluruh Spanyol, Prancis Tengah, dan sebagian Italia. Kemenangan gemilang berturut-turut yang diperoleh umat Islam tidak terlepas dari faktor eksternal yang bisa dibilang sangat menguntungkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari sejarah masuknya Islam. Selebihnya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rafi Rifaldi yang telah memaparkan mengenai sejarah masuknya Islam di Andalusia. Selanjutnya, yakni topik yang kedua atau subbab yang kedua mengenai perkembangan peradaban Islam di Andalusia yang insya Allah akan saya paparkan sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sejarah Islam di dunia ini adalah sangat penting dan memiliki peranan yang sangat kuat dalam sejarah peradaban di dunia ini. Sedangkan pada zaman sejarah di Andalusia kurang lebih berkuasa lebih dari 750 tahun lamanya, sehingga memegang tonggak kekhalifahan saat itu yang dari berbagai dinasti baik Umayyah maupun Abbasiyah maupun selanjutnya gitu. Adapun para ahli membagi periode-periode yang terjadi pada Andalusia yaitu menjadi enam bagian, 6 periode.
Yang pertama yaitu periode pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini ditandai dengan kedatangan Abdurrahman pada 755 Masehi yang ketika itu masih dipimpin dan dikhalifahi oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Namun pada saat itu kondisi sosial politik dan ekonominya pun masih terombang-ambing oleh banyaknya gangguan dari luar maupun dari dalam negeri. Seperti adanya gangguan dari etnis-etnis dan golongan-golongan di dalam negeri Spanyol yang sama-sama memperebutkan kekhalifahan di Damaskus. Selain itu juga ada gangguan-gangguan dari luar Spanyol yaitu di pegunungan sekitarnya karena mereka itu tidak terima bahwa bahwa Spanyol telah diambil oleh Islam yang ketika itu sangat kuat gitu. Lalu yang kedua yaitu ada periode yang kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini ditandai dengan kedatangannya beberapa pakar dan banyak sekali ilmuwan yang datang dari segala penjuru dunia ke Andalusia. Dan perkembangannya pun sangat pesat dalam hal ekonomi, politik, dan sosial. Karena yang pertama, Abdurrahman berhasil mendirikan sekolah-sekolah dan masjid di Cordova. Lalu yang kedua, ada saudara Hisham yang mengembangkan hukum Islam. Yang ketiga, ada Hakan yang memajukan kemiliteran. Yang keempat, ada Abdul Rahman Al-Ausad yang kala itu cinta ilmu, khususnya filsafat, sehingga ilmu pengetahuan terutama filsafat sangat berkembang. Selain kemajuan di atas, masalah ekonomi di Andalusia pun sangat berkembang dalam sektor pertanian ataupun sektor perdagangannya. Sektor intelektualnya pun berkembang seperti banyak munculnya tokoh-tokoh filsafat yang seperti tadi ya, didasari oleh kedatangan Abdul Rahman Al-Ausad. Dia benar-benar menjadi sebuah teladan bagi setiap muslim yang ingin belajar filsafat. Next. Lalu ada periode ketiga pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini, tampuk kekuasaan dipegang oleh Abdurrahman II, yaitu anaknya dari Abdurrahman Al-Dahili yang tadi. Beliau bergelar An-Nasir, sampai hadirnya raja-raja dalam kelompok Muluk Al-Tawu. Pada periode ini juga, di Spanyol, gelar khalifah pada saat itu dipegang oleh Abbasiyah sedang kosong, sehingga kepemimpinan dan menandai kembaliannya khalifah jatuh kepada Bani Umayyah setelah kurang lebih dari 150 tahun, yang asalnya kekhalifahan Islam dipegang oleh Bani Abbasiyah. Setelah 150 tahun akhirnya kembali kepada Bani Umayyah karena saat itu terdapat kekosongan kepemimpinan. Lalu seiring berjalannya waktu pada periode ini menjadikannya sebagai periode keemasan di Andalusia. Jadi periode ketiga ini merupakan waktu keemasan dinasti Andalusia dengan berbagai pendirian universitas, Cordova, dan pembangunan peradaban yang sangat masif. Sehingga masa keemasan ini benar-benar terjadi di Andalusia. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena tahun 981 Masehi tampuk kekuasaan semakin lemah disebabkan pemimpin pada saat itu kurang cakap dan kurang berkualitas dibanding raja-raja sebelumnya. Lalu ada periode keempat pada tahun 1031 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpisah-pisah dan terbagi-bagi menjadi 30 negara di bawah kekuasaan Mulukul Al-Tawaif seperti Bani Abbad di Seville, Bani Hud di Zaragoza, Bani Zumun Toledo, Bani Zin di Granada, dan Bani Hamud di Cordoba dan Malaga.
Golongan di atas sering melakukan pertikaian satu sama lain sehingga terjadinya perpecahan gitu. Namun anehnya ada salah satu pihak yang meminta bantuan kepada pihak Kristen sehingga pihak Kristen pun sering melakukan inisiatif penyerangan dalam hal sosial yang menjadikan bangsa Kristen semena-mena terhadap kaum muslimin di Andalusia pada saat itu, pada periode keempat. Lalu next. Lalu yang kelima ada periode pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini Islam di Spanyol makin terpecah-pecah. Namun angin segar datang dari Afrika Utara, yakni dinasti Murbitun yang dipimpin oleh Yusuf bin Tashim yang sempat mengalahkan pasukan Kristen Castilla yang tadi sempat menyerang semena-mena pada periode keempat. Namun pemimpin setelah Yusuf kurang kompeten sehingga mengalami kemunduran kembali dan dilanjutkan oleh dinasti Muwahhidin yang dipimpin oleh Ibnu Tumar. Dinasti ini bisa disebut lebih maju dari dinasti sebelumnya selama beberapa dekade karena berhasil merebut kota-kota penting seperti Cordoba, Almeria, dan Granada yang sempat direbut oleh pihak Prancis, pihak Kristen, mohon maaf. Namun kekonsistensian itu kembali digoyahkan oleh perlawanan kaum Kristen kembali yang berhasil merebut kota-kota di atas kecuali Granada sehingga membuat umat Islam terpecah kembali pada tahun 1248 Masehi. Lalu yang keenam yaitu periode pada tahun 1248 sampai 1492. Pada periode ini kekuasaan Spanyol tinggal di Granada. Di tempat ini terjadi sedikit kemajuan dalam bidang politik yang dipimpin oleh Bani Ahmar. Namun terjadi perselisihan antar keluarga Bani Ahmad ini sehingga banyak wilayah yang direbut kembali oleh dinasti lain, agama Kristen yang lain, sehingga di Granada ini langsung ditandai berakhirnya dinasti Andalusia di Spanyol gitu, dinasti Islam di Andalusia. Baik, untuk pemaparan poin kedua, subbab kedua telah selesai. Dilanjut untuk ke poin ke subbab ketiga yang insya Allah akan dijelaskan oleh Saudari Lika Nur Aliyah. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pusat-pusat peradaban Islam di Andalusia. Banyak daerah-daerah di Andalusia yang menjadi pusat peradaban Islam. Namun saya akan membahas pusat peradaban Islam di Andalusia. Yang pertama yaitu Cordoba. Cordoba menjadi pusat pemerintahan dan politik Andalusia selama berabad-abad. Selain itu, Cordoba juga menjadi ibu kota Andalusia pada 711 Masehi. Untuk kepemimpinan Khalifah Abdurrahman III, Cordoba menjadi kota paling maju di Eropa. Namun, 1 abad setelahnya, ekonomi dan pemerintahan khalifah terguncang sehingga memicu menjamurnya taifah atau kerajaan-kerajaan kecil. Tapi Cordoba tidak kehilangan sinarnya. Cordoba juga menjadi pusat pendidikan etika dan kota terhormat yang banyak sekali dikunjungi oleh para ulama dan ilmuwan. Yang kedua yaitu ada Granada. Kota ini menjadi kota penting pada era Taifah di Andalusia. Di Granada terdapat istana Alhambra yang namanya diambil dari bahasa Arab Hamro yang berarti merah. Dinamakan Alhambra karena istana tersebut dihiasi oleh keramik dan bata-bata merah, serta hiasan di dinding yang juga kemerah-merahan dengan keramik yang bernuansa seni Islami. Yang ketiga yaitu Toledo.
pernah menjadi ibu kota Visigotik sebelum dikuasai Liberia pada 510 Masehi dan ditaklukkan Muslim pada 711 Masehi. Toledo ini menjadi kunci eranya Andalusia saat pengaruh kepemimpinan Islam di bawah kekhalifahan Umayyah. Di sisi lain, Toledo juga dikenal dengan kerajinan logam yang para ahli di sana sangat kental dengan kebudayaan Islam. Yang keempat, ada Madrid. Madrid menjadi jantungnya kota Spanyol. Madrid merupakan salah satu kota garis depan di bagian utara Andalusia di era kekhalifahan Umayyah. Seiring berjalannya waktu, Madrid mengalami krisis politik dan intelektual hingga memuncak saat terjadi perang antara Spanyol dan Amerika pada 1989. Dan yang terakhir ada Sevilla. Sevilla terkenal sebagai kota pelabuhan karena terletak di tepi sungai dan kita bisa menikmati luasnya Samudra Atlantik. Di sana juga menjadi kota lambung pangan serta era bermunculannya Taifa. Sevilla bersinar di bawah kepemimpinan Al-Mu'tamin. Di Sevilla terdapat bangunan yang kental dengan arsitektur Islam. Beberapa di antaranya adalah Menara Giralda, salah satu menara terindah di Eropa. Kemudian ada Alcazar yang ornamen dindingnya terdapat skrip bahasa Arab termasuk frasa wala golib ilallah yang artinya tiada pemenang kecuali Allah. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lika yang telah memaparkan materi ketiga. Lalu selanjutnya yaitu pemaparan materi keempat yang insya Allah akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rafi Rifaldi. Kepadanya disilahkan. Terima kasih pada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Oke, kali ini pada materi next di aspek-aspek peradaban yang paling menonjol. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi aspek-aspek peradaban yang paling menonjol. Nah, kali ini saya mengambil 6 aspek yang itu di mana yang pertama ada aspek dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab, ilmu pengetahuan berkembang dengan perantaraan bahasa Arab. Orang-orang Andalusia baik muslim maupun non-muslim menerima dan mempelajari bahasa Arab. Nah, akibatnya lahirlah beberapa ahli bahasa Arab, di antaranya ada Ibnu Hurub, ada Ibnu Al-Haji, ada Abu Hasan, ada Ibnu Aspar, Abu Hayyan Al-Gamati, dan Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah, yaitu buku tata bahasa Arab yang disusun dalam bentuk bait syair, dan masih banyak lagi. Nah, terus lanjut yang kedua itu ada filsafat. Di Andalusia, filsafat Islam mencapai puncaknya dan filosof-filosof ini antara lain yaitu ada filsuf ya dari Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd. Yang pertama itu Ibnu Tufail yang menulis buku Hai Ibnu Yaqjan, buku filsafat yang berisikan cerita seorang anak yang dipelihara oleh rusa, filsafat akal dan wahyu. Nah, yang kedua ada Ibnu Bajah yang dalam literatur Arab dikenal dengan Avenpage dan merupakan komentator karya-karya Aristoteles, ahli fisika dan ahli musik. Karya utamanya adalah Tadbir al-Matawahid, susunan yang menyatu. Nah, terus ini ada yang ketiga Ibnu Rushd yang memberikan jawaban atas serangan Al-Ghazali dalam bukunya Tahafut Kerancuan dari Kerancuan, dan komentator terhadap karya Aristoteles Jami Taikis, rangkuman yang lengkap. Karena pengaruhnya yang besar, di Eropa muncul suatu aliran filsafat yang dikenal dengan nama Averroisme. Dia juga ahli fikih dengan karyanya Bidayah al-Mujtahid. Di samping dikenal sebagai seorang ahli filsafat,
fikih, juga ia dikenal sebagai seorang astronomi dan dokter. Sumbangan Ibnu Rusyid yang terbesar kepada kedokteran adalah karangannya yang berupa eksiklopedia Al-Huliyat Fit Tibi. Dalam bukunya ini, ia mengatakan bahwa tidak ada manusia yang mendapatkan penyakit cacar 2 kali. Yang ketiga itu ada Syain. Di Andalusia lahirlah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain seperti Abbas Ibnu Parmas, termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Dia orang yang pertama mengemukakan pembuatan dari batu. Terus yang kedua itu ada Ibrahim Ibnu Yahya An-Naqash, terkenal dalam ilmu astronomi dan ia dapat menentukan terjadinya gerhana matahari. Yang ketiga itu ada Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Ghafiqi, terkenal dalam bidang obat-obatan dan karyanya Al-Adawiyah Al-Mufradah, uraian tentang berbagai macam obat. Dan yang keempat itu ada Ibnu Al-Khatib yang menyusun riwayat Granada. Baik, next. Nah, yang keempat itu ada dalam fikih. Dalam aspek fikih. Dalam bidang fikih terkenal dan beberapa tokoh antara lain Abu Bakar Al-Qutiyah, Ibnu Hazm yang menulis kitab Al-Musola tentang fikih, Munjir bin Sa'id Al-Baluti yang pernah menjadi hakim agung di masa pemerintahan Abdurrahman III. Yang kelima itu aspek tasawuf. Andalusia memiliki nama-nama dalam bidang tasawuf seperti Muhyiddin Ibnu Arabi, sufi ternama yang menghasilkan banyak karya tulis antara lain Al-Futuhat Al-Makkiyah, Penaklukan Mekah, dan terkenal dengan paham wahdatul wujud, kesatuan wujud. Dan yang terakhir itu ada aspek musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecermelangan dengan tokohnya antara lain Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Jariyab. Itulah sebagian dari kehebatan tokoh-tokoh yang pernah memberikan ilmunya pada dunia Islam, terutama di Andalusia yang sebelum kedatangan Islam sangat terbelakang. Mungkin itu saja aspek-aspek peradaban yang paling menonjol. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rafi Rivaldi yang telah membahas mengenai aspek-aspek peradaban yang paling menonjol pada masa Islam di Andalusia atau Spanyol. Selanjutnya yaitu materi subbab kelima yang insya Allah akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Saudari Lika Nur Aliyah. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Andalusia. Ada 5 sebab kemunduran dan kehancuran Andalusia, yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Para pemimpin Muslim tidak melakukan proses Islamisasi secara menyeluruh. Pemimpin Muslim ketika itu cukup merasa puas dengan hanya menagih pajak dari kerajaan-kerajaan Kristen yang telah ditaklukkan dan tanpa sadar membiarkan kerajaan-kerajaan Kristen mempertahankan hukum dan adat mereka. Sampai pada akhirnya, para bangsa Kristen tersebut melakukan perlawanan dan sampai pada puncaknya ketika konflik terjadi antara Islam dan Kristen pada Perang Salib. Yang kedua yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Orang Arab tidak pernah menerima orang pribumi Spanyol. Paling tidak hingga abad ke-10 Masehi, orang Arab mempunyai istilah ibad dan muwaladun kepada orang-orang Andalusia, suatu ungkapan yang sangat merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang sering melakukan perlawanan dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosio-ekonomi negeri tersebut. Yang ketiga yaitu kesulitan ekonomi. Pada pertengahan masa Islam di Spanyol, para penguasa terlalu memusatkan perhatian membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga kondisi ini menyebabkan penguasa lalai membangun perekonomian. Dampak buruk yang timbul adalah kesulitan ekonomi yang sangat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan.
Ketidakjelasan sistem peralihan kekuasaan menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah jatuh dan Muluk al-Tawaif muncul. Yang kelima yaitu keterpencilan. Letak geografis Spanyol yang dikuasai Islam sangat terpencil dari dunia Islam yang lain. Akibatnya, kekuasaan Islam di Spanyol seperti selalu berjuang sendirian, tanpa pernah mendapat bantuan selain dari Afrika Utara. Kondisi inilah yang menyebabkan tidak ada bantuan kekuatan alternatif yang dapat menghempang kebangkitan Kristen di Spanyol. Demikianlah beberapa faktor penyebab kemunduran kekuasaan Islam di Spanyol. Memang pada semua rezim pemerintahan jika pemimpin tidak bisa merangkul etnis minoritas, yang terjadi adalah rentan perpecahan. Demikian pula peralihan kekuasaan merupakan faktor yang acap kali menimbulkan perselisihan yang berujung pada kemunduran sebuah kekuasaan. Begitu pula dengan stabilitas ekonomi menjadi sangat penting untuk diperhatikan bagi setiap penguasa. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lika Nur Aliyah yang telah membahas dan menjelaskan mengenai sebab-sebab kemunduran dinasti Andalusia. Untuk selanjutnya yaitu materi sebab ke-6 dan yang terakhir, yaitu mengenai nasib-nasib umat Islam setelah berada di bawah kekuasaan umat Kristen, yang akan saya sendiri penjelasannya. Next. Ada beberapa poin mengenai nasib umat Islam pada saat di bawah kekuasaan umat Kristen. Yang pertama yaitu pembatalan klausul-klausul pada perjanjian Granada pada tahun 1494 Masehi. Adapun banyaknya klausul yang telah ditandatangani oleh pihak Kristen dan Islam pada saat itu, yakni berjumlah 66. Namun saya mengambil beberapa contoh saja, yakni yang pertama yaitu seluruh masjid dipertahankan tanpa dirusak. Yang kedua, dilarang memasuki rumah muslim. Yang ketiga, setiap muslimin tetap tinggal di rumahnya. Lalu yang keempat, pembayaran pajak yang setara dengan warga yang lain. Lalu yang kelima, tidak boleh memaksa untuk ikut menjadi Kristen atau meninggalkan agama Islam. Nah, poin-poin di atas, perjanjian di atas, dilanggar oleh pihak Kristen, sehingga membuat umat muslim pada saat itu benar-benar tertekan dan terdesak. Lalu pada tahun 1498 setelah klausul tersebut dilanggar, akhirnya umat Islam dipaksa oleh kaum Kristen untuk murtad dan masuk ke ajaran agama Kristen, sehingga membuat berbagai warga negara di Andalusia, tentunya Islam, ingin hijrah ke Afrika Utara untuk menghindari kemurtadan tersebut. Namun ada juga beberapa warga negara yang tetap tinggal di Andalusia dan mempertahankan ajaran agamanya secara diam-diam dan pergi ke desa-desa untuk tetap bersembunyi. Lalu yang kedua yaitu pengkristenan Muslim Andalusia secara paksa. Seperti yang sudah saya bahas tadi, yaitu para kaum Kristen Spanyol memaksa orang-orang Islam, para umat Muslim, untuk murtad dari ajarannya dan memasuki atau dipaksa memasuki ajaran agama Kristen pada saat itu. Lalu yang ketiga, yaitu pemerintahan Muslim Andalusia terhadap pemerintah Spanyol. Pemberontakan Muslim Andalusia kepada bangsa Spanyol pada tahun 1502. Pemberontakan ini dilakukan oleh umat Muslim di gunung-gunung yang terkenal di Andalusia, yaitu Gunung Al-Bushroh dan Gunung Merah. Mereka menurunkan semua pasukannya selama 2 tahun untuk mengepung gunung-gunung tersebut dan mendesak raja di Andalusia untuk memberikan perlawanan di kota Valencia, sehingga pasukan tentara Kristen pun melawan
dengan menghancurkan beberapa fasilitas dan berbagai kehidupan lainnya seperti ladang pertanian, ladang perdagangan juga mereka hancurkan. Lalu yang keempat yaitu pembentukan Dewan Investigasi oleh Carlos pada tahun 1526. Dalam hal ini Raja Carlos pada saat itu membuat sebuah tim investigasi untuk mengawasi setiap gerak-gerik umat Islam yang pura-pura memasuki Kristen, namun tetap menjalankan agama ajaran Kristen agama Islam pada saat itu. Sehingga Raja Carlos saat itu khawatir akan terjadinya pemberontakan kembali yang dilakukan oleh umat Islam. Lalu yang kelima yaitu pembakaran kaum muslimin pada tahun 1529 Masehi. Menindaklanjuti dari penginvestigasian yang dibentuk oleh Raja Carlos pun memberikan mandat untuk membakar setiap umat muslim yang melawan atau tetap mempertahankan ajaran agama Islam pada saat itu dengan cara dibakar. Jadi setiap muslim kala itu yang tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala diteror dan diancam akan dibakar oleh pihak-pihak Kristen. Lalu yang keenam yaitu pelarangan syiar Islam oleh Raja Philip II pada tahun 1567. Nah, untuk hal ini Raja Philip II memberikan instruksi bahwa setiap pintu rumah umat Islam dibuka agar mereka mengetahui gerak-gerik yang dilakukan oleh setiap umat muslim, apakah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjalankan ajaran agama Kristen yang dalam tanda kutip dipura-purakan oleh setiap muslim gitu. Mereka juga melarang syariat Islam yang ditegakkan oleh setiap umat muslim seperti upacara atau penggunaan bahasa Arab juga dilarang oleh Kristen pada saat itu. Lalu yang ketujuh ada penyembelihan terhadap kaum muslimin pada tahun 1571. Nah, hal ini menindaklanjuti dari pelarangan syiar. Ada beberapa umat muslim yang menolak dan mempertahankan upacara dan pemakaian bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada saat itu Raja Philip mengancam dan meneror setiap umat muslim akan disembelih oleh pihak Kristen supaya umat muslim ketakutan dan tetap menjalankan agama Kristen. Lalu yang kedelapan yaitu pemberangkatan kaum muslimin dari Aragon, Valencia dan sekitarnya pada tahun 1610 ke Afrika Utara. Hal ini dilakukan supaya generasi Islam di Andalusia semakin menurun dan pihak Kristen dapat menguasai generasi di Andalusia secara optimal dan maksimal. Pada saat itu terdapat 500.000 orang dan sampai 5 juta orang muslim yang pergi dari kota-kota di seluruh penjuru Andalusia. Hal itu bertujuan yang tadi untuk meminimalisir setiap regenerasi umat Islam di Andalusia. Lalu yang terakhir yaitu pemberontakan kedua pada kaum muslimin pada tahun 1658. Pemberontakan ini digawangi oleh pemuda-pemuda muslim yang datang dari 20 kota dan desa dari seluruh penjuru kota negara Spanyol. Dan mengepung kota Granada. Hal ini namun pihak Kristen berjanji untuk menerima aspirasi pemberontakan mereka namun tetap dilanggar oleh kaum pihak Kristen dan ditandai dengan berbagai pelecehan sampai pembunuhan terhadap kaum muslimin, sehingga perjanjian-perjanjian yang telah dibuat pun dilanggar kembali oleh kaum Kristen. Nasib umat muslim juga terpengaruh dari perang salib. Jadi pada pemberontakan ini berdampak terhadap perang salib pada saat itu, sehingga pihak Kristen dan Islam saling berperang pada perang salib pada saat itu. Mungkin sekian penjelasan mengenai nasib umat Islam pada masa Andalusia.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke diskusi atau pertanyaan atau penambahan atau penyanggahan dari rekan-rekan sekalian di Google Meet atau di LMS, tergantung kebijakan Bapak dosen yang terhormat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.